Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, kita jumpa lagi di dalam acara Closer to God. Harapan saya setiap saudara dalam keadaan sehat dan baik, dan kita akan sama-sama menaikkan penyembahan kita akan mendengar puji-pujian, mendengar firman Tuhan, supaya hidup kita makin dekat dengan Tuhan. Closer to God. Mari kita akan mulai acara ini dengan berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami yang kami kenal dan sembah di dalam nama Yesus. Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan atas hidup kami. Kami boleh tetap sehat hari ini, semuanya adalah karena kasih setia Tuhan, perlindungan Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami mau menaikkan puji-pujian untuk kemuliaan bagi nama-Mu, dan kami juga mau mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami sungguh membutuhkan firman Tuhan dalam situasi kehidupan yang sulit, banyak tantangan, banyak mara bahaya. Kami sungguh membutuhkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kami, menasehatkan kami, bahkan sekaligus menegur setiap kami. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baiklah saudara-saudaraku, kita akan mulai dengan puji-pujian. Saudara bisa mengikuti pujian ini dengan menyanyikan di rumah masing-masing, dan saya di tempat ini dibantu oleh tim rekan saya yaitu Yanti dan Brian yang akan memimpin saudara untuk menaikkan puji-pujian. Silakan saudara Yanti.
Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Falls and the sea turn rough, but my word stands strong, says the Lord. When the word gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending. Great is our God. Your love is overflows in us. You more than enough for me. Baiklah saudaraku, terima kasih untuk Yanti dan Brian yang sudah memimpin kita di dalam puji-pujian. Benar sekali, more than enough. Yes, Tuhan kita more than enough buat setiap kita, bukan? Dia setia, dia tahu ketika kita menangis, dia tahu ketika kita di dalam kesulitan, dan kuasanya tidak pernah berubah. Baik saudaraku, saatnya kita akan belajar akan firman Tuhan, ya. Kita sama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini saya mengambil tema beriman dan berjuang, ya. Beriman dan berjuang.
live and fight. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Saya mengambil nats dari kitab Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28, demikian bunyinya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita mau belajar dari iman seorang wanita yang sederhana, bahkan namanya pun tidak disebut di sana. Ya, dia punya iman yang teguh, bahkan ini mendapat pujian dari Yesus. "Hai wanita, besar imanmu, jadilah seperti yang kau kehendaki." Wanita yang tidak disebut namanya, saudaraku, tapi hari ini akan menjadi teladan bagi saudara dan saya. Dia beriman dan dia berjuang untuk kesembuhan anaknya, saudaraku, ya. Nah, saudaraku, mari kita renungkan bagian ini. Saya akan mulai dengan beberapa pertanyaan yang mungkin timbul dalam hati saudara dan saya, ya. Sebagai orang percaya kadang-kadang muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. "Tuhan, mengapa Engkau membiarkan aku mengalami hal-hal yang buruk?" Atau, "Tuhan, mengapa Engkau tidak mencegah malapetaka ini terjadi? Mestinya Engkau bisa cegah Tuhan, tetapi mengapa Engkau tidak mencegahnya?" Atau saudara bertanya, "Tuhan, mengapa Engkau tidak melepaskan aku dari penderitaan ini? Aku sudah berdoa, tapi mengapa Tuhan Engkau tidak melepaskan?" Atau saudara protes sama Tuhan, "Tuhan, ini tidak adil. Aku tidak harus menerima perlakuan seperti ini." Dan juga mungkin ada pertanyaan yang terakhir dikatakan, "Tuhan, mengapa Engkau membiarkan orang benar menderita, sebaliknya orang fasik beruntung?" Pernahkah saudara bertanya hal-hal seperti ini? Atau pertanyaan-pertanyaan lain yang senada dengan pertanyaan itu tadi, saudaraku? Memang, saudaraku, kadang-kadang kita bisa tidak mengerti, ya. Kita sudah menghadapi satu kesulitan, tantangan, masalah, ya. Kita mengalami hal-hal yang buruk. Kita sudah berteriak kepada Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan bisa mencegah malapetaka, bisa menyelesaikan masalah. Tuhan bisa membuka jalan bagi kita, ya. Tapi mengapa kita harus mengalami itu? Kita sudah berteriak, kita sudah berdoa, tapi seolah-olah Tuhan diam. Saudaraku, inilah yang dialami oleh wanita ini, saudaraku. Dia sudah berteriak kepada Tuhan, tapi bahkan seolah-olah Yesus tidak memperhatikan dia, bahkan merendahkan dia. Tapi lihatlah bagaimana wanita ini, saudaraku. Dia beriman dan dia berjuang atas imannya itu dengan satu keyakinan. Dia melakukannya itu untuk anaknya yang sedang sakit kerasukan setan. Satu situasi yang sangat menyedihkan, ya, yang seolah-olah sudah tidak ada jalan keluar lagi. Tapi dia beriman dan dia berjuang, dan kita tahu pada akhirnya anaknya mengalami kesembuhan. Mari kita mau belajar, ya, dari wanita ini. Ada beberapa hal yang perlu, saudaraku, langkah-langkah itu saudara perlu ambil supaya kita juga mempunyai iman dan kita sekaligus berjuang dalam kehidupan ini, ya. Yang pertama, saudaraku, ketika semua jalan buntu, ia berdoa.
Ketika tidak ada harapan lagi anaknya bisa disembuhkan, dia datang kepada Yesus. Dan dia berdoa kepada Yesus. Doanya sederhana, ya Tuhan kasihanilah aku. Ya, bukan doa yang panjang, saudaraku. Tapi doanya sederhana. Ketika dia tahu semua yang sudah dia lakukan tidak berhasil, dia datang kepada Yesus dan dia berdoa. Dia berdoa dengan hati yang tulus. Dia berdoa dengan sangat sederhana, sekali lagi, tidak bertele-tele, saudaraku. Bukankah itu yang Yesus ajarkan di dalam Matius pasal 6, jika engkau berdoa, jangan bertele-tele. Ya. Karena hari ini mungkin banyak orang yang berdoa itu dengan sangat panjang, dengan disusun kata-kata yang indah, dia pikir itu yang membuat doanya didengar oleh Tuhan. Tidak juga, saudaraku, walaupun itu tidak salah. Ya. Kita lihat bahwa wanita ini berdoa dengan sangat sederhana, ya Tuhan kasihanilah aku. Dengan hati yang tulus tadi. Ya. Bahkan doanya diwarnai dengan air mata tentunya. Tetapi Tuhan mendengar doa yang sederhana ini. Ya. Oleh sebab itu saudaraku, mungkin di dalam kehidupan saudara hari-hari ini juga mengalami situasi-situasi yang sulit. Saudara mungkin mengalami masa-masa krisis. Ya, sehingga saudara dalam kehidupan ini seperti terhuyung-huyung. Dan saudara merasa saudara tidak kuat lagi melanjutkan perjalanan hidup ini. Ketika semua yang saudara lakukan tidak ada jalan keluar atau tidak berhasil. Saudaraku, hari ini saya memberitahu saudara, saudara dapat datang kepada Yesus di dalam doa. Apa yang tidak mungkin dilakukan oleh kekuatan manusia, mungkin dilakukan oleh kuasa doa. Adakah amin, saudaraku? Yes. Apa yang tidak mungkin dilakukan oleh kekuatan saudara dan saya, sehebat-hebatnya manusia tetap terbatas. Tapi ingat, kuasa doa tidak terbatas. Bisa dilakukan oleh kuasa doa. Oleh sebab itu ketika Anda berada di ujung jalan yang buntu, seolah-olah buntu tidak ada lagi jalan keluar, jangan berdiam diri, saudaraku. Saudara menyerah di sana, udahlah nggak ada jalan keluar. Ya, berdiam diri, bahkan mungkin melakukan hal-hal yang negatif. Biasanya orang kalau sudah kecewa, dia akan melakukan hal-hal yang negatif. Tapi hari ini saya mendorong saudara, ketika saudara berada di ujung jalan yang buntu, berdoalah. Dan berdoalah, saudaraku. Ya, ada satu kutipan ya, yang saya ambil, berbunyi demikian. When you are at your lowest, look to the highest. Ya, saya terjemahkan, ketika Anda dalam hidup ini pada titik yang paling rendah, lihatlah kepada yang paling tinggi, yaitu yang maha tinggi, Tuhan kita. Menengadahlah ke atas, saudaraku, berdoalah kepada Tuhan. Percayalah, saudaraku, jika tidak ada orang lain yang peduli dengan Anda, masih ada satu oknum, yaitu Allah kita, Tuhan kita, peduli dengan kita. Allah kita mengasihi saudara dan saya. Ya, dan dia peduli tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan saudara. Berhubungan dengan kehidupan anak-anaknya. Maka saudara bisa dengan bebas datang kepadanya. Berbicara kepadanya melalui doa. Saudara bisa mencurahkan isi hati saudara. Saudara bisa ceritakan semua persoalan dan problema saudara. Jika perlu dengan air mata. Tuhan mendengar. Tadi seperti pujian yang kita dengar. Ya, pujian yang pertama, Tuhan tahu ketika engkau menangis. Tuhan tahu kok, saudaraku. Ya, ia beriman dan dia berjuang. Itu yang kedua, saudaraku. Yang pertama tadi apa? Dia berdoa ketika semua jalan yang dihadapinya adalah seolah-olah jalan buntu. Ketika semua daya, semua kekuatan manusia sudah tidak berdaya, tadi masih ada satu jalan, yaitu doa. Ya, ingat kalimat yang saya tadi garis bawahi, saya ingin tegaskan lagi, apa yang tidak mungkin dilakukan oleh kekuatan manusia, mungkin dilakukan oleh kuasa doa. Ya. Selanjutnya bagaimana ini? Yang kedua, ia beriman
dan dia berjuang. Inilah tema kita hari ini, saudaraku. Ya, dia percaya dan dia berjuang. Saudara lihat bagaimana tadi ayat-ayat yang kita baca tadi. Ketika dia datang kepada Yesus pertama kali, ya, doanya yang pertama kali, seolah-olah Yesus tidak memperdulikan dia, bahkan mengabaikan dia. Dikatakan 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yesus sama sekali tidak menjawabnya, saudaraku. Ya. Tetapi apakah wanita ini berhenti sampai di sana? Dia sudah memohon kepada Tuhan, tapi Yesus tidak menjawab. Ya udah kalau gitu saya pulang aja. Jika itu yang dilakukan oleh wanita ini, anak ini tidak akan mengalami kesembuhan. Nah, mungkin hal yang sama pernah saudara alami, bukan? Saudara sudah berdoa, tapi seolah-olah Tuhan diam. Ya. Bahkan mungkin saudara sudah berdoa sangat lama. 1 bulan, 2 bulan, mungkin 1 tahun, 2 tahun. Tapi seolah-olah Tuhan diam dan tidak ada perubahan. Apakah saudara berhenti? Nah, kemarin kita belajar dari wanita ini. Ketika dikatakan Yesus sama sekali tidak menjawabnya, dia tetap beriman, dia tetap percaya, dan dia tetap berjuang. Tidak berhenti, saudaraku. Ketika mendapat rintangan, ketika mendapat tantangan, ia tidak menjadi lemah di sini, saudaraku. Ia tetap berjuang. Ketika mendapat rintangan, tantangan, bahkan seolah-olah direndahkan. Ayat 24 dikatakan apa? Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Bahkan murid-murid Yesus berkata kepada Yesus, suruhlah dia pergi. Dalam tanda petik seolah dia diusir, saudaraku. Ia tetap tenang. Wanita ini tetap tenang ketika respon yang ia terima tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Mungkin saudara pernah juga mengalami hal ini. Saudara berdoa dan saudara mengharapkan sesuatu respon dari Tuhan yang terbaik. Kita berdoa dan kita berharap Tuhan segera lakukan sesuatu, menyembuhkan ataupun menyelesaikan persoalan, membuka jalan. Ya. Tetapi lihatlah di sini, saudaraku. Bahkan para murid mengatakan suruh dia pergi. Wanita ini tetap ada di sana. Dia beriman dan dia berjuang. Ya, yang mempunyai iman dan imannya itu yang menggerakkannya dia. Untuk dia tetap bertahan di sana. Karena dia tahu ini satu-satunya harapan yang tidak boleh dia lewatkan. Ya, ada satu keyakinan dalam dirinya bahwa Yesus yang pada waktu dia jumpai di dalam tengah perjalanan ini adalah Yesus yang bisa menyelesaikan persoalan. Maka dia berjuang di sana, dia tetap di sana. Ketika disuruh pergi, kita lihat dia tidak marah, dia tidak kecewa, saudaraku. Ya, disuruh pergi mestinya dia akan marah, lalu dia meninggalkan. Tetapi wanita ini tidak. Itu yang mengagumkan buat saya, saudaraku. Ya, karena seringkali saudara dan saya ini kecewa sama Tuhan, lalu marah kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan, percuma ikut Tuhan kalau doa saya tidak didengar, saya sudah menunggu lama tetapi tidak terjadi sesuatu. Saudaraku, marah dan kecewa tidak menyelesaikan masalah. Ya, itu hanya akan membuat saudara di dalam situasi yang lebih rumit, saudaraku. Ingat, mungkin kita akan mengalami hal-hal seperti ini, saudaraku. Ya, kehidupan memang akan diwarnai dengan kecewaan, termasuk anak-anak Tuhan. Mungkin saudara akan mengalami situasi-situasi seperti ini. Ya, mengalami kekecewaan, mengalami keputusasaan. Namun, saudaraku, sekali lagi saya ingatkan Anda tidak boleh menjadi lemah. Sebaliknya, mari kita bangkit, menjadi kuat, dan hadapi semuanya itu. Sekali lagi, kita tetap berjuang sesuai dengan iman kita. Kita lihat bagaimana wanita ini menjadi teladan buat saudara dan saya. Dalam situasi yang sangat sulit, dalam keadaan yang sangat-sangat tidak ada jalan keluar. Ketika dia memohon kepada Yesus, Yesus dikatakan tidak menjawab, tetapi dia mengalahkan kekecewaannya. Dia mengalahkan ketakutannya.
Dia mengambil risiko. Dia mengalahkan gengsinya. Ketika dia direndahkan, dia tidak menjadi marah. Tentu dia juga letih. Maka saya katakan dia juga mengalahkan keletihannya. Karena dia mempunyai iman, tetapi dia juga berjuang sesuai dengan imannya itu. Saudaraku, inilah yang hendak kita pelajari pada hari ini. Ya, beriman, yes, beriman, kita semua beriman. Tetapi kalau sudah beriman dan tidak melakukan apa-apa, maka menurut Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah kosong. Ya, kita harus punya iman, tetapi mari kita lakukan bagian kita. Kita lakukan sesuatu, jika perlu kita berjuang sesuai dengan iman kita. Ada satu kutipan lagi yang kiranya menjadi berkat bagi saudara dan saya. Faith is seeing light with your heart when all your eyes see is darkness. Iman adalah melihat terang dengan hati ketika apa yang dilihat mata adalah kegelapan. Ya. Saya pikir wanita ini sungguh-sungguh tangguh, saudaraku. Ketika dia ditolak, dia diremehkan, ya. Gambarannya adalah apa yang di depan mata ini gelap, tidak ada harapan. Tetapi imannya itu membuat hatinya melihat terang. Faith is seeing light with your heart. Melihat terang di tengah kegelapan. Kiranya iman seperti ini boleh menjadi sekali lagi milik saudara dan saya. Supaya kita dalam hidup ini mengalami kemenangan demi kemenangan. Walaupun sekali lagi tidak mudah. Ya. Saudaraku, jangan lupa bahwa iman itu tidak meniadakan kesulitan. Iman tidak meniadakan masalah. Iman tidak menghilangkan persoalan. Tetapi iman akan membawa saudara menerobos melewati persoalan itu. Itulah iman yang benar. Saudaraku. Itu yang kedua, saudaraku. Yang ketiga yang kita bisa belajar dari wanita ini, yaitu ia tetap mendekat dan dia tetap menyembah Tuhan dalam situasi yang buruk. Situasinya buruk, saudaraku. Di dalam ayat 25 tadi dikatakan dia tetap mendekat, ya. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Ketika doa yang pertama dikatakan Yesus seolah tidak menjawab. Lalu para murid menyuruh dia pergi. Benar enggak, saudaraku? Bahkan tidak hanya itu, mari kita lihat lagi, saudaraku. Ayat 24, Yesus mengatakan hal yang di luar dugaan. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bahkan kalau saudara lihat ayat 26, dikatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Seolah-olah wanita ini direndahkan begitu rupa, saudaraku. Tetapi lihatlah ayat 25 dikatakan perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Dia tetap mendekat, dia tetap menyembah Tuhan di dalam situasi yang sangat buruk. Saudaraku, ini sungguh menjadi teladan buat saudara dan saya. Karena seringkali orang percaya itu kecewa dan meninggalkan Tuhan tadi. Ya, apalagi kalau direndahkan. Tetapi wanita ini dikatakan tetap menyembah, tetap mendekat kepada Tuhan. Saudaraku, ketika saudara mengikuti Tuhan, ya, apa yang saudara cari sih? Saya mendorong saudara hari ini tetaplah sembah Tuhan, bukan karena apa yang dia sudah lakukan. Tetaplah sembah Tuhan karena dia adalah dia. Karena siapa dia, bukan dengan apa yang dia lakukan. Sembahlah Tuhan bukan karena berkat-berkatnya, tetapi karena memang ia layak untuk disembah. Sembahlah Tuhan dan hanya dia, sembahlah dia. Walaupun mungkin saudara mengalami kekecewaan. Walaupun persoalan saudara seolah-olah tidak dijawab, tidak diselesaikan. Sembahlah Tuhan. Ya, walaupun mungkin berkat-berkat Tuhan tidak turun, tetap sembahlah dia.
Inilah saudaraku yang seringkali menjadi ujian iman kita. Test your faith. Menguji iman saudara. Apakah saudara tetap mengikut Tuhan, tetap menyembah Tuhan ketika saudara dalam tanda petik tidak disembuhkan. Atau saudara sudah berdoa tapi berkat Tuhan belum turun. Apakah saudara tetap menyembah Tuhan? Saudaraku, ketika Tuhan belum atau tidak menjawab doa saudara sekalipun, janganlah menjauh. Tetaplah hidup melekat kepadanya. Seperti wanita ini dikatakan mendekat dan menyembah Dia. Ya. Menjauh dari Tuhan atau saudara mencari pertolongan dari yang lain, ya, itu akan berakibat fatal, saudaraku. Ya. Ada waktunya Tuhan ingin menguji saudara dan saya. Dan itulah menjadi waktu-waktu yang sangat krusial. Apakah saudara tetap beriman dan berjuang, atau saudara kecewa dan meninggalkan? Seringkali Allah memang mempunyai alasan mengapa Ia mengizinkan sesuatu terjadi pada saudara. Mungkin kita tidak mengerti mengapa itu terjadi, mengapa harus demikian. Tetapi dalam situasi seperti itu, sikap yang terbaik adalah tetap percaya kepada Dia. Tetap dekat dengan Dia, hidup melekat dengan Dia, dan menyembah Dia. Bukan karena apa yang Dia lakukan, tetapi karena siapa Dia yang sesungguhnya. Yang keempat, yang terakhir. Akhirnya iman yang teguh mendapat perkenan daripada Tuhan. Iman wanita ini yang sudah mengalami beberapa kali ujian yang melalui tidak dijawab, diusir, diremehkan, direndahkan. Dia punya iman yang teguh, dia tetap berjuang, akhirnya mendapat perkenan dari Tuhan. Mari kita lihat ayat terakhir, ayat 28. Berbunyi demikian, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudaraku, lihatlah kisah ini berakhir dengan sangat baik, sungguh baik. Sekali lagi, itu karena wanita ini punya iman dan dia berjuang sesuai dengan imannya. Kadang-kadang, saudaraku, Allah tidak merubah situasi yang Anda hadapi karena Dia ingin mengubah sikap Anda lebih dahulu. Ya, kita mau belajar dari wanita ini, saudaraku. Jangan punya sikap yang cengeng, sikap yang gampang tadi dalam tanda petik orang bilang ngambek begitu. Ya, tidak mau lagi mendekat kepada Tuhan. Kadang-kadang Allah mengizinkan itu terjadi supaya kita mempunyai sikap yang berubah. Saudaraku, hidup oleh iman akan membuat kita terus berjuang sesuai dengan iman ini. Bahkan perkataan Yesus itu menyiratkan apa? Hai wanita, besar imanmu, jadilah seperti yang kau kehendaki. Artinya apa, saudaraku? Kehendak wanita ini sama dengan kehendak Yesus sama. Bahwa Yesus akhirnya menyembuhkan anaknya. Apa yang diinginkan wanita, yang dikehendaki wanita ini, itu pun sama dengan apa yang diinginkan Yesus. Hidup oleh iman membuat keinginan Anda selaras dengan keinginan Tuhan. Hanya sekali lagi, mungkin saudara akan mengalami ujian iman tadi, mengalami ujian waktu, ya. Karena mungkin doa saudara perlu beberapa lama. Di sana Tuhan menguji iman saudara, menguji akan kesetiaan saudara. Apakah saudara tetap mendekat kepada Tuhan? Ujian waktu adalah ujian yang paling sering Tuhan pakai untuk memurnikan iman saudara dan saya. Faith in God includes faith in His timing. Iman pada Allah termasuk iman pada waktunya. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita akan simpulkan akan renungan kita pada hari ini. Ya. Bagaimana kita mau menteladani wanita? Sekali lagi, siapakah wanita ini? Kita tidak mengenal. Hanya dikatakan dia adalah
wanita atau perempuan Kanaan. Walaupun namanya tidak disebut dalam Alkitab, tapi wanita ini menjadi teladan saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan saudara, iman saudara makin teguh, dan tidak cukup iman yang teguh, tapi saudara perlu tambahkan dengan berjuang selalu sesuai dengan iman saudara. Tuhan memberkati, dan doa saya semua di dalam kehidupan iman ini kita boleh mengalami kemenangan demi kemenangan seperti wanita ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang Tuhan sudah singkapkan kepada setiap kami. Kami boleh menteladani wanita atau perempuan Kanaan di dalam kehidupan imannya dan perjuangannya untuk kesembuhan anaknya. Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan mengingatkan kami. Seringkali kami di dalam kehidupan iman kami sudah mengecewakan Tuhan. Kami hanya mencari berkat-berkat Tuhan. Kami hanya mencari hal-hal yang bisa memuaskan hati kami. Ketika itu tidak terjadi, seringkali kami kecewa dan meninggalkan Engkau atau menjauh dari Engkau. Tuhan, biarlah firman-Mu menasihatkan dan menegur setiap kami. Untuk kami tetap percaya apapun yang terjadi, tetap mendekat kepada Tuhan, tetap menyembah Tuhan, walaupun kehidupan kami mungkin mengalami hal-hal yang dalam tanda petik buruk. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui renungan ini iman kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau, setia kepada Engkau. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita akan kembali menaikkan puji-pujian. Ya, jangan pernah menyerah. Dan kiranya pujian ini juga bisa mendukung ya, atau menguatkan firman yang sudah kita dengar tadi. Dalam situasi apapun, jangan pernah menyerah. Seperti wanita ini, tetaplah beriman dan tetaplah berjuang. Baik, Saudara Yanti dan Brian akan menolong kita untuk menaikkan pujian ini. Dia berjanji berikan kekuatan.
Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Yes, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Kita sudah mendengar keteladanan wanita, perempuan Kanaan ini. Mujizat Tuhan ada bagi orang yang setia dan percaya pada orang yang mempunyai hati yang menyembah. Baik saudaraku, sekarang saya akan mendoakan bagi saudara yang mungkin hari-hari ini saudara di dalam keadaan situasi yang sulit. Tentu saya tidak berharap saudara berada di jalan yang buntu. Tetapi jika toh ada di antara saudara yang sedang menghadapi situasi yang sangat sulit, saudara sudah lakukan segala upaya, tetapi saudara merasa terbentur di dinding, saudara menghadapi jalan yang buntu, hari ini masih ada harapan. Ingat, saya ulangi lagi statement saya untuk menguatkan saudara. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh kekuatan, kemampuan, daya manusia, bisa dilakukan oleh kuasa doa. Mari kita imani itu. Saya akan berdoa buat saudara. Entah saudara menghadapi situasi sakit penyakit, atau mungkin hari ini ada yang terpapar COVID, atau juga saudara menghadapi masalah di dalam pekerjaan saudara, di dalam keuangan saudara, atau saudara menghadapi persoalan di dalam keluarga saudara, dan yang lain-lain, saudaraku. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh kekuatan manusia, bisa dilakukan oleh kekuatan doa. Mari saudaraku kita berdoa dengan keyakinan Tuhan mendengar dan Tuhan akan menjawab doa saudara sesuai tentunya dengan kehendaknya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepada Engkau, Tuhan. Saat ini izinkan hamba-Mu berdoa bagi setiap saudara yang mengikuti acara ini secara online. Mereka sudah mendengar firman Tuhan. Kami tahu bahwa apa yang tidak bisa dilakukan kekuatan manusia bisa dilakukan dengan kekuatan doa. Sekarang kami berdoa dengan satu keyakinan iman yang teguh. Kami mau menteladani wanita perempuan Kanaan ini, Tuhan. Kami berdoa sekarang bagi setiap orang yang mengalami kesulitan, tantangan, persoalan, bahkan mungkin masalah yang sangat berat. Dan mungkin ada di antara mereka yang sedang menghadapi jalan buntu. Tuhan, sekarang kami seperti perempuan ini berteriak kepada Engkau, kasihanilah kami Tuhan. Kasihanilah saudara-saudara kami yang di dalam situasi yang sangat sulit. Kiranya pada saat ini Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Kami tahu Tuhan Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ketika tidak ada jalan, Engkau sanggup membuat jalan yang baru. Tuhan, berikanlah Tuhan jalan keluar bagi setiap persoalan masing-masing. Jika ada di antara mereka yang menghadapi sakit penyakit, termasuk COVID atau penyakit yang lain, bahkan penyakit-penyakit yang mungkin menurut dokter sudah tidak bisa dilakukan kesembuhan, kami percaya Engkau tabib di atas segala tabib. Engkau sanggup Tuhan melakukan yang di luar kemampuan manusia. Kiranya Tuhan Engkau melawat dan memberikan kesembuhan, memulihkan keadaan mereka. Mereka yang sedang menghadapi kesulitan di dalam pekerjaan, di dalam keuangan. Tuhan, kiranya Engkau Tuhan memberkati kehidupan mereka, mencukupi kebutuhan mereka. Kami memegang janji-Mu Tuhan, bahwa burung di udara Engkau pelihara. Kami anak-anak-Mu pasti juga Tuhan pelihara. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi yang mengalami masalah di dalam kehidupan keluarga. Tuhan juga akan tolong Tuhan. Situasi apapun, kiranya Engkau memberi jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami pada hari ini. Kiranya Tuhan belas kasihan Tuhan turun atas setiap saudara kami yang sedang mengalami tantangan dan kesulitan. Dengar seluruh doa kami Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita sampai kepada penghujung acara Closer to God. Saudaraku, kami memberikan info bahwa jika saudara membutuhkan pelayanan doa kami, ya, kami mempunyai tim doa yang siap akan mendoakan apapun persoalan saudara. Saudara bisa menghubungi WA yang ada tertera di layar ini. Kami akan doakan, kami akan gumulkan bersama-sama dengan saudara. Saudara, mari kita beriman dan kita berjuang. Tuhan memberkati saudara, dan sekarang saya akan meminta doa berkat untuk setiap saudara. Saudaraku, bukalah hatimu, tadahkan tanganmu, terimalah dengan iman berkat Tuhan ini.
Kiranya berkat kasih dari Allah Bapa yang limpah-limpah, damai sejahtera dan anugerah Tuhan Yesus Kristus yang melampaui situasi dan pergumulanmu masing-masing saat ini, penyertaan, pemeliharaan, perlindungan dan kekuatan Allah Roh Kudus dicurahkan kepadamu setiap orang, secara khusus bagi setiap orang yang mengikuti acara Closer to God mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, sampai di sini acara Closer to God. Bye-bye, sampai berjumpa pada acara berikutnya. Tuhan memberkati. Amin.